Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, Romo Begawan mau ziarah ke tempat makam Mbah Kertadrana, mau menjelaskan tentang perjuangan Mbah Kertadrana yang ada di sini. Beliau dulu ini ya berjuang membantu Kabupaten Kebumen yang dahulu Kabupaten Panjer. Nah, inilah tempat makamnya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa masuk ke dalam. Jadi bisa melihat langsung. Dulu ini dipugar ya pada hari Kamis Pon tahun 1914 hitungan Jawa. Nasionalnya tanggal 29 Oktober tahun 1981. Mari kita masuk ke dalam agar lebih jelas langsung ke Mbah Makam Kertadrana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romo Begawan mau menjelaskan tentang Ki Kertadrana atau Mbah Kertadrana. Beliau ini adalah Adipati Sigaluh Banjar. Menjelaskan tentang Kertadrana itu berhubungan erat dengan Kebumen, Kabupaten Panjer, yang pada saat itu bupatinya adalah Kolopaking IV. Pada tahun sekitar 1831 terjadilah perebutan. Jadi Kabupaten Panjer itu direbut oleh Arum Bintang IV yang didukung oleh Belanda. Nah, pada saat itu terjadi peperangan yang begitu besar. Akhirnya karena Kolopaking IV itu merupakan pejuang penerus dari Diponegoro dan dibantulah oleh Adipati Sigaluh, yaitu Mbah Kertadrana ini. Pada saat peperangan itu, Adipati Sigaluh membawa suatu pasukan yang begitu besar melawan Belanda, Arum Bintang yang didukung oleh Belanda. Pimpinan daripada pasukan Arum Bintang dan Belanda itu adalah Demang Mertokondo. Nah, terjadi suatu peperangan. Akhirnya bantulah bantuan baik dari Ki Hajar Welarang, dari Jaya Menggala, daripada Adipati Bocor yaitu Gamawijaya. Terjadi perangan sengit. Dari Kabupaten Panjer akhirnya pindah ke Panjer Gunung, yaitu di Desa Banioro, Kecamatan Karangsambung. Di sana dibuatlah kabupaten sementara, yaitu Kabupaten Panjer yang disebut Panjer Gunung. Singkat cerita, dalam peperangan itu, ya, akhirnya Mbah Kertadrana ini tertembak oleh pasukan Belanda di daerah Karangsambung. Setelah itu oleh para prajuritnya diistirahatkan di pucuk Gunung Paras. Karena darahnya yang begitu banyak tetap mengalir, kekurangan darah, akhirnya Mbah Kertadrana berencana
akan diobati di daerah Cemara Sewu. Namun setelah dalam perjalanan menuju Cemara Sewu, tepatnya di Dukuh Gagak Bani, beliau Mbah Kertadrana meninggal dunia. Sehingga setelah meninggal dunia, oleh para prajuritnya, pasukannya itu dibawa ke pucuk bukit namanya Bukit Cipako. Oleh masyarakat di sini dan sekitarnya, tempat ini disebut Panembahan Cipako, yang tidak lain adalah Mbah Kertadrana. Jadi dalam sejarah perjuangan besar Mbah Kertadrana ini untuk Kabupaten Kebumen, sehingga jasa-jasa beliau itu sangat besar. Karena jasanya yang begitu besar, masyarakat sekitarnya bahkan di luar daerah sering mengunjungi ke makam Mbah Kertadrana untuk memberikan doa. Berdoa di sini karena banyak orang yang berdoa di sini, permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan, baik ingin memohon agar pangkatnya naik, jabatannya naik, mereka itu berdoa di sini. Berdoa bukan minta dikabulkan dari Mbah Kertadrana, itu bukan, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila ada masyarakat, siapa saja yang berziarah ke sini, bukan minta kepada Mbah Kertadrana, tapi minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tempatnya di makam Mbah Kertadrana. Karena di sini adalah makam yang suci, makam yang bersih, sehingga permohonan-permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang Mbah Kertadrana, bila disampaikan beberapa hal, di antaranya beliau ini bergabung dengan pasukan-pasukan yang membela bangsa dan negara itu sebagai penerus perjuangan Pangeran Diponegoro yang dimulai dulu tahun 1825 sampai 1830, diteruskan oleh Mbah Kertadrana. Jadi peperangan melawan Belanda di wilayah Kebumen itu kisaran 2 tahun, 1831 sampai 1832, dan meninggalnya Mbah Kertadrana yaitu di tahun 1832. Bukan hanya masyarakat di sini saja, karena ini sudah tersebar tentang karomah yang dimiliki oleh Mbah Kertadrana, sehingga banyak para peziarah dari luar daerah di sekitarnya, dari Banjarnegara, dari Wonosobo, dari Jakarta, Surabaya, dan bahkan ada yang berziarah dari luar Jawa. Disinilah tempat makam Mbah Kertadrana. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, nanti pemirsa di sini, kalau ingin berziarah sini, perlu saya sampaikan, harus dalam keadaan bersuci dulu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah permohonan-permohonannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Romo Begawan berpesan, bukan untuk minta yang negatif. Kalau minta yang positif, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat makam yang suci ini.
Ya, untuk sementara Romo Begawan menyampaikan itu dulu. Di lain waktu akan kita sampaikan tentang kelanjutannya. Apa itu wilayah Sipako dan di sana ada apa saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.